Katanya, anak laki-laki pertama itu adalah perayaan. Waktu aku lahir, ayah bilang dia melihat cermin masa depannya, dan ibu melihat pelindung barunya. Namaku dipilih dengan hati-hati, penuh doa tentang kejayaan, kekuatan, dan keberhasilan. Tapi, mereka lupa satu hal. Mereka tidak memberikan buku panduan tentang bagaimana cara memikul semua itu. Menjadi anak pertama laki-laki itu seperti menjadi proyek percontohan. Aku adalah orang pertama yang harus mencoba sekolah, orang pertama yang harus sukses, dan orang pertama yang harus membuktikan bahwa didikan orang tua kami tidak gagal. Lalu, adik-adik lahir. Tiba-tiba, duniaku bukan lagi tentang apa yang aku mau, tapi tentang apa yang harus aku contohkan. Kasih contoh yang baik buat adikmu. Itu kalimat yang lebih sering kudengar daripada, kamu sedang lelah. Ya, aku harus jadi jembatan. Jembatan antara ambisi ayah dan realita adik-adikku. Kalau aku jatuh, mereka semua ikut oleng. Kalau aku retak, rumah ini terasa tidak aman bagi mereka. Kadang aku ingin sekali saja jadi yang paling lemah di rumah ini. Ingin menangis kencang saat gagal ujian atau diputusin pacar. Tapi tidak bisa. Ada mata-mata kecil yang melihatku. Aku harus terlihat seperti pahlawan. Meski di dalam, aku hanya anak kecil yang juga butuh pelukan. Pernah tidak kalian merasa bahwa kesuksesan kalian itu bukan lagi sebuah prestasi, tapi sebuah kewajiban? Kalau aku sukses, orang bilang, ya wajar, dia kan anak pertama. Tapi kalau aku gagal, rasanya seperti mengkhianati seluruh silsilah keluarga. Ada beban yang tidak tertulis di pundak ini. Beban untuk mengangkat derajat orang tua. Beban untuk memastikan piring adik-adikku tetap terisi di masa depan. Kita diajarkan untuk menyimpan dompet yang kosong di dalam saku yang rapi. Kita diajarkan untuk bilang, semua aman, padahal badai sedang mengamuk di kepala. Aku banyak belajar tentang artinya melepas. Melepas hobi yang tidak menghasilkan uang demi pekerjaan yang lebih menjamin masa depan keluarga. Melepas ego untuk tetap diam saat ayah memarahi. Karena aku tahu dia hanya lelah. Dan aku adalah satu-satunya laki-laki lain yang bisa dia ajak berbagi beban, meski tanpa kata-kata. Menjadi anak pertama laki-laki adalah tentang menjadi pintu. Pintu yang menahan angin kencang dari luar agar orang-orang di dalam rumah tetap merasa hangat. Kita tidak punya pilihan untuk roboh. Tapi kalau aku ditanya, apakah aku menyesal lahir sebagai yang tertua? Jawabannya, tidak. Melihat adikku sukses karena mengikuti jejakku, atau melihat ibu tersenyum karena dia tahu dia punya laki-laki kedua yang bisa diandalkan. Itu adalah bayaran yang cukup. Memang benar, punggungku mungkin sering pegal, dan kepalaku sering berisik dengan rencana-rencana masa depan. Tapi ini aku, anak laki-laki pertama. Tiang yang mungkin pernah retak di dalam, tapi akan tetap berdiri tegak untuk mereka yang kucintai. Karena pada akhirnya, kekuatanku bukan berasal dari ketiadaan beban, tapi dari caraku membawanya.